Selamat datang Bu Anissa, selamat bergabung. Selamat datang Bu Deni, selamat bergabung. Oke, walaupun pesertanya cuma sedikit, kita tetap lanjutkan berbagai praktek baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang informatika, berbagai praktik baik, yaitu yang bertemakan dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu tentang keamanan jaringan dan hal-hal apa saja yang perlu diperlukan untuk mengamankan perangkat dalam jaringan kita. Yang pertama yaitu firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi informasi dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari komputer ke jaringan internet, dan begitu pula sebaliknya. Jadi istilahnya kalau ada apa-apa ya tergantung firewallnya. Firewall dapat digunakan untuk memblokir lalu lintas data program dari perangkat menuju internet. Bentuk firewall sendiri itu dapat berupa perangkat lunak dan juga perangkat keras. Pada umumnya setiap piranti operasi sistem terdapat varian masing-masing, baik Windows, Linux, dan sebagainya. Sistem komputer kita jadi lebih aman. Jadi kalau kita menggunakan Windows Firewall, sistem komputer kita lebih aman, terhindar dari berbagai macam serangan virus. Bentuk firewall dapat berupa perangkat lunak dan juga perangkat keras. Pada umumnya setiap piranti operasi sistem terdapat firewall baik di Windows maupun di Linux. Jadi semua perangkat lunak pada sistem operasi mempunyai firewallnya masing-masing. Untuk mengakses firewall pada perangkat Windows, buka kontrol panel pada sistem dan sistem security, selanjutnya Windows Defender Firewall. Oke, kita praktekkan ya. Kita buka kontrol panel. Oke, setelah kontrol panel kita pakai sistem and security. Oke, di situ ada Windows Defender Firewall. Jadi kita klik aja. Lah, di sini biasanya ketika kita menginstal aplikasi Windows, maka otomatis Windows Firewall akan aktif seperti pada tampilan berikut ini. Dan jika kita ingin menonaktifkan, kita bisa masuk ke turn Windows Defender Firewall on or off. Jadi kita bisa mengakses Windows Firewall tersebut. Lah, gunanya Windows Firewall ini untuk apa sih? Jadi gunanya yaitu untuk keamanan data. Oke, kita turn Windows Defender ya. Jadi di sini ada turn on, ada turn off. Jadi kita bisa pilih. Ketika kita men-turn off-kan Windows Defender Firewall, maka otomatis ketika kita mengakses internet, kemungkinan ada virus yang masuk ke dalam sistem Windows kita. Jadi kemungkinan ada beberapa virus yang bisa masuk ke Windows sistem kita. Jika kita turn on, maka kemungkinan kecil virus bisa masuk ke dalam sistem komputer kita. Sebaiknya kita turn on saja, karena di turn on ini fungsinya yaitu sebagai pelindung atau pelindung Windows kita ya. Apakah firewall dapat melindungi perangkat kita dari virus? Jawabannya yaitu iya, karena memang Windows Firewall dipergunakan untuk melindungi sistem yang ada di komputer kita. Jadi setidaknya jika Windows Firewall aktif, maka sedikit virus yang bisa masuk ke dalam komputer kita, atau virus tidak bisa masuk ke dalam komputer kita. Jika kita anti malware itu apa sih? Yaitu merupakan program khusus untuk memindai program yang berpotensi untuk membahayakan, menyusup, bahkan merusak sistem komputer. Jadi tiap program Windows maupun Linux juga mempunyai anti malware-nya masing-masing, atau kita bisa juga menggunakan antivirus yang lainnya. Nah,
Virus komputer merupakan salah satu jenis dari malware, program komputer yang berpotensi untuk menyusup dan merusak sistem komputer. Program antivirus yang beredar seperti Norton, AVG, Avira, dan lain-lain juga merupakan anti-malware. Kita bisa menginstal beberapa antivirus, sebaiknya cukup satu saja karena semakin banyak antivirus yang kita gunakan, maka sistem komputer kita juga akan semakin berat untuk menjalankannya. Walaupun kita nggak menggunakan atau tidak menginstal antivirus tambahan, cukup Windows Firewall, sebenarnya komputer kita sudah aman. Ya, cara kerja anti-malware yaitu anti-malware merupakan program khusus untuk memindai, mengkarantina, tidak menghapus, dan menghapus program yang berpotensi untuk membahayakan, menyusup, bahkan merusak komputer kita. Nah, sebaiknya kita backup data secara berkala, hindari akses situs dengan banyak iklan dan pop-up, hindari membuka lampiran file baik dari email maupun pesan singkat dan mengirim yang tidak dikenal. Update sistem operasi, gunakan dan update anti-malware. Lakukan yang pertama yaitu lakukan backup data secara berkala. Sebaiknya kita menyimpan data tidak hanya di komputer saja, bisa juga menggunakan flash disk atau hard disk eksternal maupun penyimpanan awan. Ya, di Google Drive, di Google sendiri menyediakan berbagai fitur, yaitu ada Google Drive penyimpanan yang dimana kita bisa menyimpan data dengan batasan maksimal 15 GB. Akan tapi jika data kita lebih dari 15 GB, maka kita diperkenakan untuk memakai fitur yang premium. Yang selanjutnya yaitu hindari akses situs dengan banyak iklan dan pop-up. Ya, jadi hindari situs ketika membuka situs web. Kita sebaiknya menghindari situs yang banyak iklannya, dan jangan klik jika ada iklan. Jangan klik iklan tersebut karena kemungkinan ada juga virus yang tersisip di iklan tersebut. Pop-up juga biasanya kita hindari juga menggunakan pop-up, biasanya akan tampil muncul ketika di atas pojok atas sebelah kiri. Di situ biasanya kita izinkan atau blokir, sebaiknya kita blokir saja. Hindari membuka lampiran file baik dari email maupun pesan singkat dari pengirim yang tidak dikenal. Jadi ketika ada orang lain yang kita tidak kenal, baik mengirim lewat email maupun lewat WA, yang mengirimkan link yang tidak dikenal, sebaiknya jangan kita klik karena bisa mengakibatkan data kita dicuri atau phishing, istilahnya dalam dunia informatika. Jadi phishing ini mengambil data seseorang baik lewat email maupun lewat WA maupun pesan singkat yang lainnya. Baik ketika kita menggunakan komputer maupun ponsel, maka data yang ada di ponsel maupun di komputer kita bisa dicuri oleh orang yang tidak dikenal dan disalahgunakannya. Yang selanjutnya yaitu update sistem operasi. Kita bisa mengupdate sistem operasi kita baik Windows maupun yang lainnya secara teratur atau secara berkala, karena ketika sistem operasi kita diupdate maka otomatis software-software yang ada di dalam komputer kita juga akan ikut terupdate. Tapi jika kita menggunakan software bajakan seperti Windows bajakan, maka sebaiknya jangan diupdate, karena jika kita update kemungkinan Windows kita akan terblokir. Dan gunakan update anti malware ya, seperti antivirus. Biasanya kita menggunakan antivirus tambahan. Selain Windows Firewall tersebut, kita bisa menggunakan antivirus tambahan. Misalnya kita menggunakan Smartdav, Avira, AVG, Norton maupun yang lainnya. Nah, sebaiknya jika kita menggunakan antivirus, cukup satu antivirus saja, jangan terlalu banyak antivirus karena menyebabkan sistem kinerja komputer atau laptop kita akan terganggu. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.